neural network ya. Ini jurnal tahun 2022. Kebetulan ini publish di tahun eh, Oktober 2002 ya. Risetnya ini panjang ini. Jadi ini dimulai itu tahun 2015. Cuma ya datanya belum begitu maksimal ya. Karena apa namanya? Ada beberapa hal yang eh, ini di apa namanya? Data data sekunder jadinya bukan data primer. Kalau memang ada data primer itu enak sebenarnya. Jadi ini adalah untuk melakukan prediksi ya. Jadi uh, kita bisa membuat jadi kalau di dalam trafo itu kan istilahnya kita bisa mendapatkan lifetime-nya trafo itu sampai seberapa. Nah itu ada satu kata kunci yang perlu kita dapatkan itu adalah suhu top oilnya. Nah itu yang susah dapatnya. Jadi yang susah yang dapat. Jadi eh, sampai sekarang itu kita enggak dapat data itu karena ada beberapa hal itu kesulitan di lapangan untuk mendapatkan ini. Karena kalau di teman-teman PLN nanti yang bisa ini dapatkan itu wah, bagus itu. Jadi bisa diterapkan nanti untuk monitoring trafo-trafo tiang PLN yang sekarang tidak pernah dimonitoring, sehingga nanti kita tahu bisa memprediksinya dengan akurat begitu. Jadi ini masih kasar begitu prediksinya. Kenapa? Karena memang untuk mendapatkan itu susah. Jadi ada banyak pengennya itu data-data bukan sekunder ya. Jadi data-data uh, yang apa namanya real itu kita dapat. Jadi ya dari sini yang bisa kita dapat itu sebenarnya data yang dapat ya. Jadi yang sudah dapat kita dapatkan itu data power quality ya. Jadi power quality mulai dari eh, tegangan, arus, kemudian harmonik. Nah, yang berikutnya itu inginnya kita adalah temperatur. Nah, cuman temperatur ini agak susah untuk mendapatkannya. Ya, karena eh, temperatur ini eh, tidak ada jadinya trafo yang distribusi itu yang ada sensor sensor apa namanya sensor suhunya. Nah itu dan suhu itu kalau kita tempel di body itu nanti tidak akan menggambarkan dalamnya. Nah, sehingga kalau kita mau menempelkan di body itu nanti dengan state estimation atau prediksi itu akan bisa memprediksi di dalamnya. Sehingga kita risetnya awalnya itu yang susah ini kita mendapatkan perbandingan antara suhu di dalam dengan di luarnya sehingga kita bisa mendapatkan kondisi di dalam itu secara real. Oke, secara real. Nah, itu yang pengen kita dapat. Tapi sampai sekarang belum dapat itu sehingga perkiraannya suhu di dalam itu cukup kasar sehingga. Nah, nanti kalau memang ada yang punya punya kesempatan teman-teman terutama yang teman-teman PLN punya kesempatan bisa ini bagus jadi. Nah, dengan itu maka suhu di dalam ini maka kita tidak perlu memasang sensor di dalam lagi. Jadi mungkin sensor di luar saja, tapi karena kita sudah punya apa data yang banyak, maka kalau sensor di luarnya sekian, maka di dalamnya itu sekian dan itu akurasinya tinggi, maka tidak perlu kita
melakukan sensor di luar, apa di dalam. Jadi cukup di luar saja. Nah, untuk memperkirakan satu yaitu adalah ini, yaitu adalah top oil. Itu satu. Jadi yang berhasil sangat cukup kasar yang ini masih, tapi dengan kasar. Yang kedua, yang belum dapat itu lagi adalah vibration, jadi sensor vibrasi. Ya, jadi kalau ada sensor vibrasi juga, itu kita bisa membuat ya membuat hubungannya apa dengan vibrasi ini. Kenapa? Karena vibrasi ini bisa disebabkan oleh dua hal. Satu yaitu adalah rugi histeresis. Oke. Rugi histeresis itu didapatkan karena harmoniknya kemungkinan tinggi. Jadi harmonik itu dia kan frekuensinya tinggi. Sehingga kalau harmoniknya tinggi, maka di situ akan menyebabkan satu adalah rugi histeresis dan rugi eddy current-nya itu tinggi, sehingga trafonya menyebabkan panas. Jadi analisisnya dari sana. Oke. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, wah itu bagus itu. Nah, ini lengkap jadi lengkap, lengkap. Dan berikutnya itu adalah bisa juga dia karena ferroresonan. Jadi ferroresonan itu begini. Nah, sekarang kan karena banyak ada kemungkinan nanti adalah ada distribusi generation apa namanya kita pasang kapasitor dan seterusnya. Nah, dikhawatirkan itu nanti kalau di transmisi itu kalau kapasitor dipasang itu kan harus dikontrol karena kalau tidak dikontrol dikhawatirkan nanti terjadi uh, subsynchronous resonance. Jadi, okay. Nah, terutama kalau misalkan ya kalau di ya kalau kita di transmisi ya distribusi akan mungkin terjadi suatu saat nanti, tapi belum sampai sekarang. Tapi mungkin, nah kita sudah menyiapkan deteksi itu, karena mungkin dikhawatirkan ini. Nah, terutama yang paling bahaya itu adalah ini. Nah, ini kapasitor seri. Ya. Sehingga untuk menghindari ini, makanya dipasangkan TG-SC. Di restore control series kapasitor. Di restore control series kapasitor. Nah, yang paling berbahaya kita dengar itu adalah kapasitor seri. Kalau yang paralel itu tidak begitu berbahaya, tapi mungkin juga suatu saat berpengaruh juga. Nah, berpengaruhnya itu kan sebenarnya kalau digambarkan kan ini. Nah, kalau series itu, nah ini. Jadi antara L dan C, nah ini akan terjadi resonansi. Nah, paralel pun juga bisa sebenarnya antara L dan C ini terjadi resonansi. Ya. Nah, di mana frekuensi resonansinya kan 1/2pi akar LC. Oke. Nah, frekuensi osilasi ini berarti dia nanti menyebabkan, berarti kalau di generator ini berarti di shaft-nya generator. Jadi shaft-nya generator itu bergetar. Ya, bergetar atau vibrasi. Nah, ini pernah kejadian ini. Di luar negeri pernah kejadian, makanya di kapasitor seri itu tidak boleh apa namanya berdiri sendiri, makanya harus dikontrol sehingga dia bekerja di luar frekuensi resonansi. Nah, syarat resonansi terjadi itu kalau kan omega, kalau frekuensi ini terjadi sebenarnya kan omega L itu
akan terjadi dengan J omega L itu kan seper J omega D kan sama. Nah itu kejadiannya kan seperti ini. Nah kalau ini adalah dihindari maka tidak akan terjadi resonansi. Nah, ini kalau isi misalkan ini di shaftnya generator terjadi resonansi itu bisa pecah. Ini yang pernah kejadian di tahun 70-an pernah kejadian itu. Sehingga tidak diizinkan kapasitor seri langsung biasa, tetapi harus dikontrol dengan tiristor. Jadi sudut penyalaannya diatur, dikontrol terus sehingga dipantau terus sehingga tidak akan terjadi frekuensi resonansi. Itu harapannya. Ada dulu istilahnya namanya adalah sub SSR, sub synchronous resonance. Nah, karena sekarang sudah dijaga itu ya, hampir tidak pernah terjadi kejadian lagi ya. Karena sudah tahu orang ini. Nah, tapi akibat yang di trafo, nah trafo itu terjadi namanya kalau di trafo nanti akan terjadi namanya ferro resonans. Nah, artinya apa? Intinya yang ini. Jadi inti dari trafo ini yang bergetar itu adalah ferroresonans. Nah, penyebabnya mirip-mirip sama penyebabnya ini. Ini salah satu penyebab. Ini yang paling sering disebabkan. Nah, ini makanya perlu dilihat. Nah, hal ini karena akan mendebatkan ini. Nah, cuman sampai sekarang saya sendiri tim saya belum berhasil ini sampai mahasiswanya lulus sudah 7 tahun. Lulus itu 7 tahun itu ya sudah lama itu paling mentok sudah karena sekarang kan aturannya mulai tahun berapa? Mulai tahun SN Dikti ya. Jadi SN Dikti istilahnya SNPT namanya. SNPT itu Standar Nasional Perguruan Tinggi SNPT. Nah, tapi namanya kan nanti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu kan mulai berapa? Tahun 2015. Tahun 2015 nomor 44. Kemudian muncul tahun 2020 nomor 3. Sekarang itu tahun 2022 nomor berapa lupa saya. Nah, ini nomornya berapa? Nah, ini yang nomor 22 ini yang tahun 2022 sebenarnya, tapi ini kan keluarnya tahun sekarang, ini tahun 2003 ini keluarnya. Tahun dulunya nomor berapa ini? Nomor 45 atau berapa ini? Nah, ini yang bikin gonjang-ganjing, tapi ini belum dilakukan ini. Ini belum dilakukan. Belum dilakukan itu karena ini agak melenceng ya, sama sekedar informasi. Ini adendumnya sekitar 2 tahun. Di ITS sendiri habis kita baru rapat tapi belum dilakukan juga. Di perguruan tinggi yang lain juga belum. Karena cukup sulit dilakukan ini. Nanti ada beberapa hal yang berubah. Karena nanti S2 itu SKS-nya itu antara minimal itu adalah berapa ya? Minimal itu adalah 56 kalau nggak salah. 54 atau 56. Maksimal 72. Oke ya. Ini jadi problem. Ini jadi problem ini. Nah, ini belum ini masih tanda tanya ini. Kita sudah rapat tapi karena ini nunggu ganti presiden dulu. Oke, saya tahu peraturan yang priye. Kenapa? Itu pernah terjadi ini juga kan. Nah, itu kejadian. Jadi ini perbedaan besarnya. Dulu pernah tahun 2014 atau berapa itu sudah pernah bahwa S2 itu 72 SKS. Oke, itu sudah pernah. Tapi itu berubah tahun 2015, belum sempat berjalan, semuanya belum sempat menggunakan kurikulum ini, langsung turun menjadi kembali ke 36 SKS seperti sekarang minimal. Nah, jadi itu. Ini aturan ini yang untuk menyangkut Anda di S2. Tenang, sama kamu mesti menggunakan kurikulum ini. Oke ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Baik. Oke. Nah, terus yang jadi masalah lagi dimulai itu di aturan
2015 kemudian di tahun 2020 itu ini ada, nah sebenarnya sama antara 2015, 2020, 2003 itu sama. Jadi pendidikan S2 itu sebenarnya sama, yaitu maksimal itu adalah 8 semester. Ya, 8 semester. Tapi yang menyebabkan itu ada perbedaan, di mana di tahun 2022, ya terakhir itu di tahun 2022. Ya, jadi sebenarnya mulainya tahun 2020 ya, tetapi akhirnya diterapkan itu tahun 2000 terakhir 2020 pas COVID kemarin ya, perpanjangan COVID terakhir ya. Sekarang sudah mulai 2022 ya. Jadi di terakhir itu 2021 Desember. Nah, ini perpanjangan yang terakhir ini. Desember itu bahwa ada PIN. Nah, ini PIN. PIN itu penomoran ijazah nasional. Nah, ini sudah nggak bisa. Jadi dulu kalau 8 semester itu kadang itu dispensasi, dispensasi. Nah, dispensasi itu nggak ada di peraturan akademik, itu adalah bagian dari kebijakan. Bagian kebijakan, kadang dispensasi, kadang sampai 9 sampai 10 semester maksimal itu bisa lulus. Kalau sekarang nggak bisa, mentok ini 8 semester itu go out. Jadi di 8 semester itu kemungkinannya cuma satu, lulus atau DO. Oke ya, pasti soalnya. Karena nanti kalau lebih dari ini, lulus tapi tidak dapat PIN, percuma. Oke ya, jadi itu ya. Makanya hati-hati ya. Kalau bisa lulus 3 atau 4 semester lah, saya doakan itu ya. Amin. Lulus 3-4 semester, sip lah. Oke ya. Oke ya, ini sekedar informasi. Mohon maaf. Baik, ya kita kembali ke sini ya. Nah, oke ya. Nah, inti dari travelnya kan bergetar. Nah, itu ya. Jadi inti dari travelnya akan bergetar. Itulah yang disebut dengan veon. Sehingga nanti kalau ini bergetar sama, ini akan pecah juga. Pada tekanan tertentu itu akan pecah atau terjadi short circuit. Itu. Nah, ini bisa dideteksi dengan vibrasi. Vibrasi. Jadi vibrasinya seberapa? Nah, nanti akan dicek. Jadi misalkan katakanlah batasan vibrasi itu sampai berapa dB, ya, sampai berapa sehingga nanti kalau seperti itu langsung ada alarm. Nah, itu harapannya begitu. Harapannya begitu. Tapi kami yang itu nggak berhasil. Kemudian karena sensor itu saya tanam, kemudian saya masukkan, kemudian di running ternyata sensornya pecah, jadi rusak, sehingga nggak berhasil. Jadi yang agak berhasil sehingga sampai thermal. Makanya di sini sampai thermal ya. Thermal nanti tujuannya adalah top oil. Karena top oil itu adalah yang sangat berhubungan suhu top oil ya, temperatur top oil itu adalah sangat berhubungan dengan remaining lifetime travel. Ya, jadi adalah yang menarik adalah remaining lifetime travel itu adalah. Oke. Nah, ya kami risetnya kebetulan kami risetnya ini ya, jadi bisa diceritakan jadi. Nah ini, nah data-datanya. Nah untuk ini otomatis kami butuh apa istilahnya alat ukur jadinya. Sehingga kami membuat sendiri alat ukur yang memang presisi. Nah alat ukurnya ini dipublish di sini. Kalau nggak salah saya sudah cerita. Nah alat ukurnya dipublish di sini. Terakhir itu dipublish di IEEE. Nah, jadi kebetulan alat ukur ini bisa berfungsi ganda sebagai power monitoring dan juga di situ sebagai apa namanya sebagai power quality. Jadi ini alatnya. Jadi power monitoring. Perbedaannya, jadi kalau di power quality ya,
di power quality itu contoh seperti power analyzer ya. Power analyzer yang di pasaran, entah mereknya apa ya. Nah, saya tidak menyebut merek ya. Ya. Nah, apa itu kan rata-rata dia di kisaran frekuensinya 4.400 Hz. Atau bisa dikatakan kalau di digitalize itu berarti dia bisa menangkap data sekitar 4.400 data tiap detik. Maksudnya gitu, 4.400 Hz itu. Nah, di alat ini yang dibuat ini itu 5.000 data. 5.000 data per detik. Jadi lebih tinggi lah, sedikit dari itu. Ya, karena harapannya kan kadang inverter itu kan ada yang 18 pulsa ya. Ya, kalau inverter 18 pulsa itu kan berarti kan 18 kali 2 min 1 itu kan 35. Jadi ada muncul harmonik ke 35. 35 sehingga perlu sampai 5.000 data. Kemudian berikutnya juga bisa dikembangkan untuk yang lain. Sekarang saya sedang mengembangkan ini bisa untuk mendeteksi ARS, ya, ARS atau ya ARS itu kan bisa disebutkan short circuit atau short switching ya, jadi cepat waktunya. Nah, jadi ada lonjakan. Ini yang harus ya ini waktu. Nah ini ARS inilah yang coba kita detek sekarang ya sekarang. Saya nggak bisa cerita karena masih dikerjakan si mahasiswa S3. Nanti kalau saya cerita banyak, dia nggak bisa publish. Makanya cerita. Jadi idenya adalah ARS. Nah, dari pengembangan peralatan ini. Jadi pengembangan peralatan itu bisa mendeteksi ARS. Jadi implikasinya nanti bisa dipasang di paling gampang itu nanti di MCB di rumah itu di tegangan rendah itu nanti untuk melindungi teman-teman agar apa kalau terjadi ARS dia langsung trip sehingga tidak terbakar rumahnya karena konsleting. Tujuannya itu. Oke ya. Jadi makanya dibuat data yang banyak. Jadi tujuannya berkembang kemana-mana akhirnya. Nah, berikutnya juga dia di power quality kan bisa untuk yang lain ya, untuk swell, kemudian juga untuk deep, post atau sec, dan juga untuk flicker. Oke, di samping untuk harmoni. Jadi bisa untuk ini. Ya, nah itu peralatan yang telah dicoba ini. Nah, oke ya. Nah, ini alatnya ini. Kemudian dipublish. Jadi, nah alat itu bisa bagus. Makanya kalau di sini dites ya. Ini anunya spek alatnya. Spek alatnya. Ini masih menggunakan single processor. Ya, single processor unit ya. Kalau yang lain ini kan untuk komunikasi. Tapi untuk prosesnya kan satu, single processor. Sehingga modelnya ini model interrupt. Jadi model interrupt ini artinya kan dia mengamati dua, satunya adalah untuk power quality, satunya untuk protection. Jadi pada saat interrupt ada protection, power quality-nya berhenti. Jadi di hold datanya, sehingga dia tidak menampilkan data yang baru. Maka yang data yang ditampilkan adalah data untuk dia ini. Kenapa? Karena nanti kalau dia dibebani power quality, nanti prosesornya lambat. Oke ya. Nah, ide saya kan kalau yang lebih advance ya, mungkin harganya lebih mahal. Kalau ini harganya kan lebih murah. Jadi artinya dua prosesor dengan satu prosesor kan beda. Oke ya. Nah, misalkan ini kalau dua prosesor itu satunya memang menghandle lain. Jadi satunya menghandle protection, satunya menghandle untuk power quality. Kalau double prosesor. Nah ini kebetulan satu prosesor karena memang desain awalnya begitu. Oke. Nah, nah ya kebetulan di lab kami ada kalibrasi ya. Jadi memang ada kalibrasi. Kebetulan mereknya Fluke. Jadi memang untuk kalibrator. Jadi beda. Jadi alat ukur untuk kalibrator. Nah sehingga hasil datanya itu untuk apakah itu benar atau enggak itu perlu kita kalibrasi.
Nah, ini adalah hasil kalibrasinya. Jadi hampir tidak ada kesalahan. Jadi bisa dilihat di sini adalah hasil kalibrasinya itu adalah mana ya? Kesalahannya kecil sekali. Ya, gitu ya. Jadi kesalahannya kecil sekali. Nah, ini bisa digambarkan di sini ya. Ini kecil sekali. Oke. Pernah kita ukur itu dengan alat ukur yang lebih bagus, karena kalibrasinya dulu awalnya kita kalibrasi ya, kalau di lab saya punyanya ini saya kalibrasi itu jadi sudah cukup dengan Fluke ini sudah. Kemudian kalau kita kalibrasi dengan kalau nggak salah dengan punyanya peralatannya punyanya paling bagus itu punyanya Yokogawa. Jadi Yokogawa itu cuma saya nggak punya, yang punya teman-teman di Poltek itu. Barusan datang sih kalau yang baru itu 1,3 GHz. Jadi bisa mendeteksi 1,3. Itu yang di Poltek itu 1,2 GHz itu karena harganya mahal, kira-kira sekitar 1,2 miliar. Jadi itu kurang, kurang lebih sekitar 2%. Ya, kurang lebih 2%. Jadi masih cukup bagus. Jadi di dalam segi pengukuran itu cukup bagus. Oke. Nah, ini alatnya dipakai untuk ini. Ya. Oke. Jadi no problem. Jadi alatnya artinya sudah bisa beroperasi dengan baik. Oke ya. Nah, karena apa namanya ini adalah production untuk ya, untuk komersil, jadinya khusus memang. Jadi dulu pesennya misalnya pas ya, sebelum gonjang ganji seperti ini. Sekarang itu susah sekali mencari apa namanya mikrokontroler dan lain-lain. Jadi dulu masih banyak. Jadi sekarang apalagi kan Cina kan di ban ya. Jadi dulu beli di Cina itu murah-murah dan gampang mendapatkan itu dan dengan kualitas standar industri itu mudah. Tapi sekarang wah luar biasa susah. Jadi kalau ngomong lagi saya bingung. Jadi harus kalkulasi ulang harganya jadi berapa kalau jadi. Baik. Jadi kesulitannya di sana. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi artinya alat ukur yang power quality dan ini no problem, enggak masalah. Jadi tinggal akurasinya nanti di sini. Oke ya. Dan nah itu kalau kita sudah punya kalibratornya ini, wah itu bagus jadi sementara ini masih hasilnya tidak begitu bagus. Oke ya, hasilnya tidak. Jadi caranya begini. Nah ini nanti dimonitor, kemudian ini sudah saya coba karena ini penelitiannya akhirnya berhenti ya, jadinya nggak ada yang menghandle. Itu sebenarnya sudah datanya sudah kita ambil sekitar 2 tahun lebih. Tapi karena COVID kemarin, kemudian yang menghandle ini beliaunya dipanggil sama pencipta setelah COVID ya berhenti jadinya karena nggak ada yang ngawasi ini. Saya sendiri sibuk jadinya orang-orangnya sudah pada pergi semua jadinya karena lama kan riset itu lama sekali kalau memang kita pengen mature itu butuh waktu yang lama. Paling tidak itu sekitar ya 5 tahun minimal begitu. Ini untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bagus sebelum dilempar. Jadi sebenarnya riset itu panjang jadinya. Kalau kita pengen mempercepat ya berarti ya dananya paling besar sehingga ya kita sudah berhenti di situ. Apalagi kalau kita hanya apa namanya beberapa jam saja waktunya nggak full dalam satu minggu satu harinya begitu susah. Berarti harus full di sana. Memang ya sudah dipekerjakan yang lain lah khusus pokoknya kamu riset ini. Nah itu bisa itu cepat. Oke ya. Oke. Jadi tujuannya. Nah ini kebetulan sama kita coba dengan beberapa kondisi untuk mendapatkan yang baik. Jadi kenapa? Karena ini monitoringnya dianggapkan online sehingga jangan mendapatkan data yang banyak karena nanti data ini. Jadi makanya ini nanti kuncinya adalah ini kan sama lihat. Jadi adalah dari analog ke digital. Kalau sudah digital, mau datanya untuk apapun terserah. Jadi itu. Nah, ini sejalan dengan programnya PLN yang akan sekarang berjalan ya. Bahwa PLN itu pengen digitalisasi, nanti tujuannya adalah ke smart grid. Oke, harapannya ke sana. Ini harapannya ke sana. Nah, sehingga pelan-pelan. Jadi melangkahnya pelan-pelan yang mana yang bisa dulu.
Jadi rencananya seperti itu. Nanti arahnya ke sana. Nah, ini pengolahan data seperti menggunakan extreme machine ataupun ya, yang kita kenal adalah neural network atau intelijen dan seterusnya, itu nanti letaknya di atas, jadi tidak di bawah. Jadi data ini kan diambil di bawah. Jadi peralatan itu di bawah, nanti data ini ditransfer ke SCADA. Nah, SCADA nanti masuk ke sistem yang di atasnya. Nah, PLN sekarang kan punya DMS ya, Distributed Management System. Nanti akan ditambah menjadi lebih advance menjadi Advanced Distributed Management System. Jadi di atas ini. Sehingga data di SCADA itu harus masuk di sana, bisa masuk di sana. Baru diolah di sana. Gitu ya. Nah, kalau misalkan datanya ini terlalu banyak, berarti pemikiran kan berarti ada data center tersendiri kan, nah, dan seterusnya. Ya. Oke, itu di lain jadinya. Makanya saya sendiri riset itu kalau di power ya gabung dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di cloud computing dan lain-lain ya itu bukan ilmu saya soalnya. Ilmu saya di power. Kemudian masuk di analog to digital ya bukan ilmu saya. Itu orang elektronika. Saya nggak tahu jadi ya. Tahunya ya garis besar dan prinsip-prinsipnya. Jadi saya butuhnya seperti ini. Jadinya gabung. Jadi risetnya begitu ya. Oke. Nah, ini caranya begini. Nah, jadi kalau ini prediction sudah itu bisa akan kita lakukan. Nah, itu adalah caranya. Jadi yang paling sulit ngambil datanya. Oke, setelah itu, nah ini adalah sama ya NN atau arsitektur dari extreme machine ini seperti itu. Ini stepnya, ya. Oke. Nah ini, terpaksa jadi karena kita nggak mempunyai data yang begitu bagus, sehingga akhirnya ya kita ngambil data ini. Tapi data ini kan akhirnya bukan hasil monitoring secara online terus-menerus. Jadi ini kita monitoringnya hanya beberapa waktu saja, kemudian diambil di tempat yang lain berapa. Nah ini sehingga kurang kuat data ini. Jadi data yang selama ini kita peroleh itu adalah data-data pengukuran yang sifatnya adalah tidak kontinu dalam waktu panjang. Jadi yang penting kalau pengen kita hasilnya di dalam riset ini misalkan ya itu adalah penting. Panjang nanti. Makanya nanti kalau memang benar-benar teman-teman PLN itu nanti sudah sampai itu punya ya pengukuran dari pengukuran ya pengukuran kemudian masuk di sistem jadi di SCADA-nya datanya ditransfer di SCADA kemudian di sini masuk di sistem DMS ya, data kemudian ada storage data otomatis di sini ada storage data. Nah ini nanti, wah ini ke depan luar biasa. Jadi apa? Yang penting itu kita punya data, makanya nanti ini begitu punya data itu jangan mudah dikeluarkan. Nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab menjual data. Nah nanti data ini bisa kita gunakan. Yang paling penting yang kita ingin dapat itu adalah data-data itu adalah kontinu. Continue di sini misalkan dalam waktu 24 jam, 0 sampai 24 jam. Dengan beberapa kondisi. Jadi bebannya berubah-ubah. Bebannya berubah. Jadi otomatis itu beban minimum, rata-rata, maksimum kena semua. Nah itu yang kita cari. Efeknya bagaimana? Dan itu nanti akan beda-beda. Nah, kita kalau punya data banyak ini, mau ngolah apa-apa, IDD akan muncul banyak di sana. Tapi kalau data minimum, susah sekali pengolahan data itu. Kita punya ide ribuan pun tidak akan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini enaknya ini. Jadi kalau data banyak, kemudian ini kita bisa mengolah data dari berbagai macam segi yang memungkinkan sehingga pendekatannya itu
mendekati suatu titik kebenaran. Nah itu, apalagi ini datanya tahunan. Wah, ini tahunan. Jadi kuncinya adalah ini. Kuncinya adalah sudah datanya kontinu, kemudian semua kondisi di bulan dan tahun. Oke ya. Nah ini kemudian digabung dengan data weather station, weather station data cuaca. Nah, cuman kalau BMKG itu juga belum real time. Kenapa? Karena kan saya lihat datanya itu baru 10 menit, tiap 10 menit ya. Nah, kalau kita punya tiap detik, wah, sip. Ya, tiap detik. Jadi sampai begitu sampai. Nah, kalau seperti ini sudah saya dulu punya weather station merancang sendiri sudah. Weather station untuk mendapatkan data-data tiap detik. Nah, cuman ya itu tadi karena sekarang perisetnya itu sudah lulus semua, S3 nggak ada yang meneruskan. Nah itu kalau kita punya sesuatu station yang itu dalam waktu katakanlah 5 tahun itu luar biasa juga. Ya, 5 tahun. Wah, kalau Pak sampai 10 tahun, wajar. Apalagi sekarang ada banyak chaos ya. Jadi banyak chaos seperti ada anomali apa namanya cuaca misalkan, itu akan sangat berpengaruh. Data ini untuk macam-macam bisa, untuk wind turbine, kemudian data seperti apa namanya matahari itu masuk semua. Nah itu sangat sangat berharga. Ya, ini makanya perlu kita sekarang mikir data, ya. Mikir data lama jadi. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman nanti ke arah sana kan kita dapat data banyak. Berapa ini? Ya, ya. Nah, teman mungkin datanya jangan yang pakai AMI ya. Jadi cuman AMI-nya seberapa nanti saya belum tahu juga persis, namun cek aja di sana. Nah, harapan saya kalau misalkan AMI-nya jadi advanced metering infrastrukturnya itu bisa sampai detail kan, seperti tadi ya. Nah, misalkan per detik. Nah, per detik itu bisa 1000 data. Wah, jos ini. Ya. 1000 data per detik aja jos. Bagus kan. Artinya kita punya data. Nah, punya tadi kan 5.000 data. Itu bisa untuk macam-macam. Wah, bisa untuk macam-macam. Oke ya. Nah, itu. Jadi mungkin sekarang merasa belum bermanfaat, tapi kalau sampai banyak, saya kasih ide banyak atau zaman membaca, itu nanti sangat bermanfaat. Nah, salah satunya adalah untuk itu. Oke ya. Saya lanjutkan di situ. Oke. Nah, itu adalah data itu. Sehingga kalau saya punya data, katakanlah harmonik tiap semua trafo, tiap kondisi, tiap kapasitas dan seterusnya dalam waktu 5 tahun, maka itu artinya efek yang ditimbulkan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita sendiri juga nggak tahu. Katakanlah harmonik, mau misalkan harmonik. Harmonik arus misalkan. Harmonik arus itu THD arus misalnya. Nah, THD arus. Nanti kalau kasusnya banyak kan THD arus katakanlah. Kalau standarnya di tegangan menah kira-kira kan kurang lebih 10% maksimum. Nah, dari situ kan kita harus ya apa kalau harmoniknya itu 10%, 11%, 12%, dan seterusnya tingkat kerusakannya bagaimana? Itu kan detail nanti kita dapatnya. Oke ya. Apalagi misalnya standar 9% dan sehingga kita akan mengubah standar bisa. Oh ternyata 9% ini, misal dari sini bisa 9% itu sudah menyebabkan lifetime trafo, misalkan lifetime trafo. Itu turun katakanlah 5%. Nah, sama kan tinggal ngitung 5%. 5% itu berarti kalau misalkan katakanlah umurnya trafo itu 100 tahun, berarti itu kan berkurang 5 tahun. Nah, itu maksudnya. Sehingga tinggal 95 tahun. Nah, kalau ini data ini lengkap, enak jadinya ya. Bisa menganalisis sehingga akhirnya kita zaman, wah cara ini kalau saya bahaya ini. Biaya maintenance saya banyak, sehingga apa? Dibebankan ke pelanggan kan bisa. Oh, kena penaltinya sekian-sekian. Nah, dasar ini yang kita belum punya seperti itu. Jadi bisa untuk macam-macam nanti.
Nah, standar itu. Nah, kita sendiri tidak bisa kan mengeluarkan standar. Pasti standarnya mengacu ke lain. Nah, sehingga nanti akan apa? Muncul standarnya untuk Indonesia beda. Kenapa? Indonesia itu tropis. Iya kan? Nah, beda dengan subtropis, di mana di situ kondisinya panas itu hanya 3 bulan. Kalau di Indonesia 6 bulan, 6 bulan panas, 6 bulan agak dingin, kan gitu kan? Nah, itu akan sangat beda karakternya. Sehingga secara standar pun beda. Nah, ini kita akan membuat standar sendiri nanti. Paham ya? Jadi panjang ceritanya. Jadi konsep ini bisa sampai luas sekali sehingga bahkan bisa menentukan arah kebijakan nah SMAN di PLN ataupun yang lain di Indonesia. Oke ya. Oke, itu bayangan. Jadi di dalam membuat data. Makanya kalau sekarang sedikit aja data sampai simpen semua. Jadi itu kalau kita punya ilmunya nanti suatu saat, oh ini bisa untuk ini ternyata, gitu ya. Oke, mungkin sekarang belum kepikiran, baik ya. Jadi itu bayangkan ini, kita mencari data itu kesudahannya di sana. Oke ya. Sehingga dengan minim data, kemudian kita analisis, ya hasilnya tidak begitu bagus, tidak begitu bagus. Nah, sehingga masih kasar. Nah, sehingga ini nanti pembandingnya jadinya akhirnya dengan pengukuran real dengan kondisi beberapa trafo itu lifetime-nya berapa. Jadi itu. Nah, tidak begitu akurat hasilnya ini. Walaupun bagus tapi tidak begitu akurat. Jadi ini contoh hasilnya jadinya. Makanya. Jadi ternyata bisnya 30 tahun ternyata jadi 23 tahun. Nah, itu kamu kalau diukur secara pakai IEEE standar maupun nanti bedanya nggak begitu jauh. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah contoh visualisasinya. Oke. Ini adalah contoh dengan beberapa metode. Jadi LSTM, BLSTM, GRU, BGRU sama ya. Jadi yang dicari adalah berapakah error yang paling kecil yang didapat. Oke, itu yang caranya begitu. Ini kesimpulannya ya. Oke. Ya ini LLM itu paling lumayan artinya. Oke ya. Nah ini tapi sekali lagi riset ini adalah belum berakhir dan hasilnya belum maksimal. Jadi saya berharap nanti ke depan dengan apalagi bekerja di PLN bisa membuat terobosan-terobosan seperti ini apalagi nanti Saman punya monitoring ini. Oke ya. Nah, kalau belum ada Pak, belum ada ya kita memberikan terobosan sehingga ada penelitian itu sama di sana sehingga kan kesempatan ada kerjasama dengan beberapa ini harus mau jadinya itu. Nah ini nanti kepentingannya untuk jenengan sendiri, gitu ya. Oke baik. Ini salah tentang yang menggunakan ini untuk prediksi remaining lifetime. Oke mungkin sampai sini ada pertanyaan. Jadi kuncinya remaining lifetime di situ adalah satu adalah suhu top oil, yang kedua kita gabungkan dengan power quality. Nah, yang satu lagi sebenarnya bagus itu adalah vibrasi. Cuma saya tidak berhasil menempatkan data vibrasi. Yang terakhir jelas, yaitu adalah DGE. Cuman masalahnya kalau di trafo kecil, itu terlalu mahal kalau menggunakan DGE sehingga tidak secara kalau saya analisis secara ekonomi itu tidak menguntungkan, karena harganya DGE itu mahal. Jadi nah kalau trafo-trafo besar di atas 100 MVA, 400, 1000 lah itu lain. Regone larang soalnya. Regone DGE itu tidak ada seberapa persennya dari nah itu. Katakanlah harga DGE-nya 100 juta dibandingkan dengan trafo harganya 10 miliar ya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau trafo distribusi regone cuma 80 juta, kemudian harganya DGE itu 100 juta ya lebih mahalan DGE ini daripada trafonya. Nah itu nggak masuk akal. Jadi gitu loh. Ya makanya
kita berpikir itu juga begitu. Jadi hati-hati jangan sampai membuat sesuatu. Ya pokoknya ada ya. Jadi biaya barang dengan biaya yang lain untuk mensupport barang itu adalah tidak terlalu besar. Ya kalau bisa ya di bawah 5% lah. Gitu. Oke, jadi masih relatif. Oke, itu satu. Maaf Pak, mau Siap, tanya. coba silakan, Win. Kalau ada Ya, pertanyaan. mengenai lifetime trafo. Kalau lifetime trafo distribusi, kalau di lapangan itu kan salah satu hal yang mempengaruhi kerusakan itu adalah kegagalan isolasi. Nah, kalau dari kegagalan isolasi ini ada metode untuk mengakuisisi data, maksudnya kegagalan isolasi ini diakibatkan karena basic insulation levelnya dari misalnya dari petir kah, atau misalnya memang kegagalan isolasi akibat over overload dari arusnya kah, atau memang ada over voltage atau bagaimana? Mungkin ada metode yang paling terkininya Pak untuk mengecek bahwa apa sih yang menyebabkan kegagalan isolasinya itu. Selain dari tadi kan yang Bapak sudah sebutkan memang Ya, ada siap, siap. top point, ya, ada top point, ada yang lain-lain. Nah, salah satunya mungkin ada lagi Pak triknya atau tipsnya untuk mengakuisisi datanya Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi ada beberapa penelitian juga termasuk di situ itu mungkin nanti kita bisa mendeteksi apa namanya jumlah short circuit yang pernah terjadi di sekitarnya berapa. Jadi short circuit kemudian juga sambaran petir ataupun switching. Nah, itu deteksi semua. Jadi ada teman saya yang mengembangkan ya itu belum kita masukkan juga. Nah, itu dari sisi. Nah, tadi kan kalau kita ngomong itu baru sampai power quality ya. Jadi power quality ya. Jadi mungkin bisa juga dimasukkan di unsur trafonya itu adalah uh, short circuit current ya. Jadi berapakah akibat dari short circuit, kemudian dengan impuls, berarti di situ kan impuls akibat petir ya. Jadi, entah itu petir itu adalah sambaran langsung atau tidak langsung ya. Yang murah-murah ini ya. Kalau di GE itu kan larangan ya, harus dilihat itu kan. Satu-satunya kan satu lagi kan di GE. Cuma di GE ketemu mahal ya kalau di situ. Ada juga mungkin dari situ adalah partial discharge. Nah, terus kemudian mungkin sampai bisa mengamati juga ini apa namanya. Nah, partial discharge itu biasanya kan disebabkan ini kotoran. Nah, kotoran. Nah, kotoran. Cuman kalau monitoring kan mahal yang ini ya. Kan ini kamera kan larang. Kalau pasang kamera larang. Ya, jadi caranya ya mungkin kita bisa penelitian dari sini. Jadi kotor itu nanti berhubungan dengan partial discharge-nya bagaimana. Tingkat yang menyebabkan, ini yang teliti bukan saya, ini orang teman-teman tegangan tinggi. Saya kan bukan tegangan tinggi, di tegangan tinggi. Kayaknya ada sudah menit tegangan tinggi itu sekarang sudah meneliti juga nih kegagalan kabinet ini, partial, kotor. Itu partial discharge-nya ya apa. Nah, itu mungkin kita bisa dideteksi itu. Jadi tingkat partial discharge-nya ini. Makanya tegangan impuls. Berarti kalau kita tegangan atau arus impuls ya, kalau kita bisa apa namanya mengukur ini, kalau terjadi impuls atau ini, nah mungkin bisa dimasukkan. Nah ini penelitian tersendiri jadi. Ini pengaruh pengaruh short circuit, kemudian pengaruh impuls, kemudian ini terhadap apa namanya isolator cair. Gitu. Itu kan minyak tuh. Nah isolator minyak. Isolator ini penelitiannya kalau di ITS ini grupnya Prof. Made. Prof. Made. Oke. Bisa Pak kayaknya. Saya yakin bisa ini. Ada tambahan itu. Cuman ini bukan bidang saya, tapi kayaknya Pak Made itu melakukan penelitian ini karena pada saat saya menemukan pengukuran pengukuran apa namanya analog to digital itu teman-teman dari tegangan tinggi itu diskusi dengan saya, Pak, kalau alatnya dengan itu saya bedah, maksudnya apa? Kita pengen meneliti untuk di bidang impulsen, monggo silakan, tidak apa-apa. Nah itu.
Sehingga dia untuk itu. Dan mungkin nanti dikembangkan dengan ini. Ini tidak hanya short circuit, tapi teman-teman sudah memiliki short to turn. Jadi kalau ini inti ya, ini kan dibelitkan yang satu, turn 2, turn 3. Nah, ada kemungkinan ini turn 1 dengan turn 2 itu short circuit. Nah, itu akan juga mempengaruhi apa namanya usia trafo dan yang lain-lainnya. Nah, ini short to turn. Nah, ini ya apa namanya penelitiannya teman-teman ini ada yang ke sana juga. Ya caranya ya apa penelitiannya ya akhirnya ya punya mau beli motor itu atau trafo kecil itu ya dibongkar kemudian dikerik itu biar short to turn. Dilihat macam-macamnya ya. Nah, saya nggak tahu tapi Pak yang sampai di mana di sini ya. Nah, ini di teman-teman lain. Tapi kalau ini dimasukkan lebih bagus lagi Pak. Jadi ada ini. Jadi luas sekali ini. Nah, ini kalau semua ini datanya semakin lengkap, wah ini apa namanya prediksinya semakin akurat. Ya, prediksi semakin akurat. Itu yang saya ketahui ini Pak. Jadi ini ya. Nah, makanya tadi ini kan bisa dihubungkan juga. Saya kan isolator kan macam-macam jaringan juga. Nah, ini berhubungan juga dengan isolator. Teman-teman saya juga meneliti tentang isolator. Jadi isolator keramik sama isolator satunya itu isolator yang sekarang itu apa namanya? Yang warna putih itu Polimer. polimer. Iya. Polimer. Nah, ini kalau nggak salah polimer itu kalau di Indonesia itu kalau dia lembab itu jamurnya gampang tumbuh Pak. Teman-teman itu meneliti dia hanya 1 tahun itu jamuran. Nah, itu dites juga. Tes breakdown voltage-nya macam-macamnya. Nah, ini nanti bisa ke sana, Pak. Oke ya. Arahnya bisa ke sana. Nah, cuman ini bagian part dari teman-teman sekali lagi tegangan tinggi. Saya bukan di tegangan tinggi sehingga saya tidak meneliti di sini. Cuman kalau pas apa diskusi atau pas seminar itu baru saya tahu oh itu sampai di sini ya. Oke. Jadi ini di teman-teman bisa Pak. Nah ini nanti kalau ini monitoringnya ini jadi kemudian digabung dengan itu wah tambah sih. Sementara saya kan di arah yang apa namanya pengukurannya kan di pengukuran. Nah ini kan di arah di tengah ini dan pengukurannya. Jadi kalau itu digabung ya saya pribadi wah ini lebih bagus lagi, lebih lengkap, lebih lengkap. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini buat ide saya sendiri berkembang jadinya. Dulu saya nggak mikir juga. Wah ini kalau sama mikir itu wah ini sip juga. Saya gabung dan digabung. Gabung hasilnya. Kemudian jadikan alat sip jadinya. Oke. Jadi itu mungkin. Nah kalau ada ide lain monggo silakan. Ya ide itu kan berkembang. Dengan kita kan ya namanya riset dan seterusnya itu kan ya semakin banyak temennya kan sebagai bagus itu dikembang. Nah itu nanti ya ini nanti kan kalau jadi kan buat produknya bangsa sendiri. Enaknya itu jadi. Teman-teman itu kalau nggak salah neliti ini sampai short term dan semuanya itu habis apa namanya asikiloskop banyak ya. Kan short circuit soalnya Pak. Short circuit kan bisa besar. Kadang itu mahasiswa itu kan cara menyambung kan. Akhirnya dos. Satu channel jebol. gitu, nah, jadi kan ya, gitu. Ya gimana lagi? Namanya riset ya begitu ya. Meneruskan satu orang dengan orang lain. Nah, kan harus penuh dengan hati-hati. Nah, nggak gampang jadinya ini. Pak. Ya jedas-jedus ya biasa. Ya, itulah pengalaman penelitian Pak. Jadinya ya apalagi jenengan nanti kan di tegangan menengah sama tegangan tinggi kan ini. Nah, otomatis kita harus hati-hati kan. Pasti nanti kan semua datanya pasti menggunakan CT sama PT. Jadi yang diambil dari sana pasti. Kalau terjadi itu tidak diukur langsung kan. Kalau diukur langsung ya nggak bisa. Jadi pasti arahnya ke sana semua. Jadi itu. Oke. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Membuat saya juga punya wawasan. Ada yang lain? Monggo silakan. Pak izin Siap. apa ini mungkin agak geser ya kalau yang dibahas sebelumnya trafo, kalau ini yang terkait motor.
Kalau di motor kan ada device untuk mengukur temperatur itu ya, RTD dia. Nah, kaitannya dengan lifetime itu saya pernah menghitung hubungan antara pengukuran temperatur dengan prediction dari lifetime. Kalau nggak salah itu ada faktor setiap kenaikan sekian derajat itu dia nanti akan mengurangi umur dari lifetime. Misal kalau dari manufaktur udah ditentuin 25 sampai 30, nanti dia akan berkurang. Nah, mungkin yang mau sekalian memverifikasi apakah perhitungan tersebut mungkin sudah ada referensinya atau enggak, karena selama ini saya juga agak kesusahan sih nyari referensi untuk perhitungan lifetime untuk peralatan electrical. Mungkin yang paling saya dapat gold book dari IEEE, saya agak lupa juga itu. Seperti itu Pak, mungkin. Iya, betul. Betul, di IEEE, Pak. Kalau trafo ini saya sedikit dapatnya juga ngitungnya dari IEEE standar. Sementara itu, Pak, sementara itu. Nah, kalau berubah, kalau itu makanya standar itu kan dibuat di teman-teman di Amerika ya, karena itu. Nah, kalau misalkan kita punya produk sendiri gitu ya. Nah, misalkan Bambang Jaya ini kan, kemudian dapat itu standar sendiri sebenarnya. Bisa, oh ini nanti ternyata standar ini bergeser ya. Jadi standar ini, nah itu. Nah, cuman kan Amerika membuat standar itu kan karena berdasarkan produknya sendiri dia. Jadi pakai IEEE standar, Pak. Bapak. Kemudian kalau motor memang agak beda ya. Agak beda karena kelasnya macam-macam. Jadi ada kelas A, B, C, F, G, H. Kan itu kan kelas H itu kan bisa sampai 180 derajat kan enggak apa-apa memang. Karena memang didesain itu ya. Nah itu. Ya memang dia bekerja di 180 derajat sehingga ya lifetime-nya didesain 180 derajat gitu loh. Jadi enggak 180 derajat dia enggak akan mengalami degradasi. Jadi memang yang untuk kelas H, kelas H. Tapi kalau yang kelas biasa nanti kalau panasnya terlalu bersih motor itu ya lifetime-nya turun. Makanya dia dipasang relay thermal kan untuk mengamankan, salah satunya relay thermal untuk mengamankan biar motor itu tidak terbakar. Nah, tapi kalau dari segi lifetime mungkin juga bisa dihubungkan itu. Oke, ya. Saya belum meneliti itu, Pak. Nggak tahu kalau saya ya. Nah, ya. Tapi kalau memang ada standarnya tadi, kan bisa itu standar itu memang bisa menurunkan lifetime. Panas itu kan sebenarnya menurunkan lifetime sebenarnya. Jadi kadang hitungannya kan semuanya kan begini. Jadi kalau kita kan dulu pakai apa namanya stokastik kan. Jadi statistik stokastik itu untuk mendapatkan ekspektasi berapakah bahan ini kalau dibuat itu nanti akan berapa itu. Jadi umurnya berapa jam gitu. Nah, kemudian dari situ berarti kan bisa mengurangi penurunan. Nah, penurunan itu apa? Ini dan seterusnya. Dan itu. Nah, sebenarnya di motor sendiri juga bisa, cuman kita belum sampai di sana ya. Cuman sampai sekarang motor itu kan melihatnya kan dia pokoknya diamankan kan. Jadi kalau di motornya agak melenceng ya, mohon maaf. Nah, kalau motor itu kan kita tinggal melihat dari speknya motor. Jadi biasanya ada ini kan. Ini kalau ini waktu, ini arus. Nah, ini ada damage point-nya motor. Ini damage point ada titik kerusakan belitannya motor. Nah, jadi setting dari pengaman motor itu kan harus di sini. Setting overload-nya relay 49. Oh, untuk thermal relay. Nah, selama ini bekerja dengan baik, ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Contohnya ya jet pump itu kan. Ya, contohnya kan jet pump. Untuk motor yang kecil ya. Mungkin untuk yang motor yang besar itu perlu klarifikasi ulang, ya kan? Karena mungkin secara lifetime-nya itu adalah berkurangnya tidak banyak, tetapi mungkin yang paling penting itu adalah di sini bukan lifetime, tapi efisiensi. Efisiensinya turun
Ini yang mungkin berbahaya. Sehingga akhirnya jadi boros. Jadi efisiensinya turun sehingga jadi boros. Kita kan pernah ukur efisiensinya berapa dan seterusnya kan. Nah mungkin dari situ ya menjadi lebih concern ya. Biasanya ini teman-teman di konservasi energi atau audit ya, audit energi ya, audit energi. Soalnya kalau kita baca bukunya audit energi itu simple banget. Jadi audit energi itu bukunya simple banget. Tapi kalau saya bikin audit energi itu, ini bukan promosi tapi Pak. Audit energi plus-plus ya dia. Plus-plus. Jadi kenapa? Ya sampai ngukur ini. Jadi motor, kemudian setting reelingnya dilihat, harmoniknya bagaimana, kemudian short circuitnya bagaimana, dan seterusnya, detail satu persatu. Tidak hanya melihat dari segi misalkan panas ruangan dan seterusnya. Saya baca buku audit energi, itu simpel sekali. Kalau untuk orang electrical simpel sekali, sehingga banyak hal di electrical itu tidak dibahas. Nah sebenarnya kalau memang audit energi detail itu ya, wah harus detail. Jadi ya kayak evaluasi ulang sistem ketenaga listrikan. Kenapa? Karena ini tadi. Bahkan sampai setting relay diperhatikan itu kan keandalan sistem. Sehingga keandalan sistem itu kan menimbulkan kerugian. Nah, kalau ke koordinasi relaynya salah kan, kalau di pabrik itu kan bisa menimbulkan dia kan kekacauan. Sehingga harusnya tidak mati jadi mati. Sehingga dia harusnya tidak bisa produksi menjadi tidak berproduksi. Satu pabrik itu kadang seperti Usri, PKT itu satu pabrik bisa sehari itu ruginya 10 miliar kalau dia sampai mati. Nah itu kan butuh koordinasi proteksi yang luar biasa sehingga sistemnya berjalan dengan baik. Ini ya kalau agak mirip melenceng, mohon maaf, melenceng ya. Jadi kemana-mana. Baik, oke, saya batasi di sini ya. Nanti kalau saya cerita panjang lebar jadi merambat kemana-mana. Kita batasi sampai yang di sini. Nanti kalau pengen diskusi yang lain di lain kesempatan monggo. Jadi tidak saya dengan senang hati berdiskusi. Baik. Ada pertanyaan? Clear ya? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang lain. Ada lagi satu ini punyanya. Oke, kalau ini, nah ini sama persis, cuman metodenya beda ya. Jadi pakai neuro-well flat. Jadi neuro-well flat. Sama kasusnya, cuman metodenya beda. Jadi dia pakai neuro-well flat. Well flat itu jadi well flat. Namun biar well flat itu sebagai salah satu analisis di sinyal processing. Jadi itu dasarnya begini. Jadi kalau pakai wavelet itu, jadi wavelet itu saya punya frekuensi. Jadi karena frekuensinya frekuensi 3000 Hz. Kita kumpulkan frekuensi 3000 Hz. Nanti dibagi, ya. Nah dibagi menjadi yang ini yang lebih dari 3000 ya. Nah, ini yang 3000 ke atas. 3000 ke atas, yang ini jadi 1500. 1500 kebanyakan. Nah, kemudian dibagi lagi nanti. Nah, 1500 jadi ini berarti antara 3000 sampai 1500 menjadi di sini nanti adalah 750. Nanti dibagi lagi terus turun sampai ke paling kecil. Mungkin ada 7 atau 8 tingkat. Nah, kemudian masing-masing nanti kita cari power density-nya. Ya, jadi power density dari berbagai macam frekuensi itu. Ya, kumpulan frekuensi itu. Jadi seperti band pass filter ya. Jadi dibahas kan misalkan saya
bentuknya ya. Nah, sinyalnya kan kalau sinusoidal kan nggak bisa. Nah, misalkan sinyal yang tidak sinusoidal ini, nah ini dipetakan ini. Oke ya. Jadi lihat power density. Nah, nanti yang kita cek, jadi kita analisis dari power density dari beberapa kelompok ini kira-kira yang paling mendekati dengan apa berkorelasi ya. Jadi mencari berkorelasi, berkorelasi. Jadi mencari korelasinya dari sekian ini. Oh, ternyata yang korelasinya paling bagus itu yang antara 700 dibagi 2 kan, 750 dibagi 2 350. Nah, 350. Nah, data 750 350 power density-nya itu paling berkorelasi dengan kondisi. Makanya kita pilih itu data itu. Nah, ini yang dilatihkan. Jadinya nih, ini yang dilatihkan. Jadi apa namanya wavelet-nya itu untuk mendapatkan ini, mendapatkan data mana yang paling berkorelasi. Jadi frekuensi mana yang itu. Jadi ya ini bedanya. Tapi kalau kita menggunakan ini kan wavelet ya. Wavelet. Nah, kalau ini kan ini misalkan arus ya. Ini arus, ini waktu. Nah, itu kan berbeda dengan kalau kita menggunakan FFT ya, Fourier transform. Nah, Fourier transform kan keluarnya begini. Jadi kalau misalkan ini arus, ini waktu ya. Oke ya. Nanti kan keluarnya kan begini. Jadi bentuknya kan single. Jadi nggak bisa dianalisis lebih detail bentuknya ini. Makanya harus apa namanya spektrum, namanya spektrum arus jadi. Nah, spektrumnya yang kita lihat, spektrum arusnya yang kita lihat. Jadi nggak bisa. Sama dengan ini, kalau arus kita lihat misalkan dalam bentuk begini, dalam bentuk IRMS, nggak bisa diapa-apakan ini juga datanya, karena dari tidak membentuk dengan ini. Nah, spektrum arus itulah yang bisa kita analisis lebih detail. Nah, ini kebetulan pakai wavelet. Ya namanya riset itu kan coba-coba semua. Ini yang paling pas yang mana? Metodenya kan yang paling cocok yang mana? Nah, itu. Ini kita coba dulu sebagai itu. Nah, karena data, sekali lagi saya bilang, karena datanya kasar, saya tidak mendapatkan nilai yang begitu bagus. Nah, ini. Nah, biasanya dulu saya sempat malam-malam ya dengan ini. Dulu termasuk Mas Abdullah ini. Ya, dulu di lab. Nah, malam-malam ini malam-malam sampai jam 12 malam. Coba ini ya, simulasi terus saya tunggu itu. Nah, ini untuk mendapatkan ini sebenarnya. Saya sendiri juga nggak tahu namanya riset itu isinya namanya kan cuma berdoa sama feeling. Membaca, berdoa, feeling. Apalagi sesuatu yang baru ya. Referensinya kan tidak ada jadi ya. Kan nyari sesuatu yang baru. Jadi perjuangannya yang susah yang di situ. Nah, itu. Nah, ini kalau menurut saya hasil analisisnya itu korelasinya tidak begitu bagus karena kelemahannya pertama ada datanya kurang. Oke, datanya kurang. Itu kelemahannya. Nah, jadi kurang dalam artian kurang dari segi banyaknya dan jenisnya. Jenisnya juga kurang. Nanti itu. Nah, kalau itu datanya banyak mungkin akan ketemu bentuk korelasi sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Jadi kalau dibawa ke dalam remaining lifetime. Jadi kurang bagus. Ini yang nulis itu sama guru ini sama ini. Nah, yang mengerjakan banyak ini mahasiswa saya satu sudah lulus. Yang kedua ini mahasiswa S2. Mudah-mudahan beliaunya diberi mati sisi Allah ya. Jadi kenapa karena COVID kemarin beliaunya situ. Tapi masih kita tulis namanya kenapa? Karena kontribusinya beliaunya ada. Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya beliau. Karena banyak membantu orang ilmunya ya. Oke. Oke, jadi korelasinya terbaik baru kita pelajari. Pelajari di sana. Nah, kalau sudah kita pelajari, nah ini sama. Jadi yang paling penting pakai wavelet nanti adalah jadi arusnya yang penting. Nanti digabung juga dengan temperatur. Oke, ya, jadi PSD atau
power density-nya. Jadi di wavelet itu yang kita cari. Energi density-nya ya. Oke ya. Ya, energi power density-nya itulah yang biasanya mendapatkan karakter yang wavelet maksudnya banyak. Oke ya. Kalau jenengan pengen belajar monggo wavelet banyak. Jadi tapi pada intinya sama, yaitu adalah dia adalah ini tadi memisahkan beberapa frekuensi secara kerapatan energinya masing-masing bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah ketemu kerapatan energinya, kita ingin lihat korelasinya dari data itu, yang mana yang paling pas berkorelasi dengan yang mau kita analisis. Jadi itu perbedaannya dengan ini ya. Nah, kalau ini tidak bisa, ini mirip dengan ini, sehingga tidak bisa dianalisis lagi. Jadi harus yang ini. Karena sudah paten jadinya ini nggak tahu jadinya. Kalau ini nanti ya mungkin bisanya apa ya, kurang pas ya. Apa ini? Ya mungkin belum ya. Jadinya ada riset mungkin membandingkan ini nanti apa namanya. Itu dulu orang Korea juga pengen riset itu, tapi saya juga belum berhasil dengan sempurna itu. Kalau sama nih, jadi prediksi electric equipment, ya, prediksi elektrik. Jadi dari spektrum arus ini kita prediksi peralatan listriknya apa. Nah, oke. Oke. Nah, sehingga ini sangat menarik ini, sangat menarik. Nah, ini balik lagi, kalau kita punya data banyak ya iso. Oh, ini kulkas merek ini. Oh, ini apa namanya? AC merek ini. Sampai mereknya ya. Jadi coba ya kita bisa main. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Jadi tujuannya macam-macam jadinya. Nah, ini kalau dari segi bisnis contohnya pabrik ya, misalkan dia bisa ngukur, punya datanya, dari datanya PLN sampai itu ya, sehingga dia bisa memperkirakan produksi nanti. Oh, AC produk A itu yang dipakai di Surabaya, oke ya, dipakai Surabaya itu sekian jumlahnya, oke ya, sekian jumlah, sehingga nah dia nanti, nah produksinya berarti, nah umurnya itu katakanlah AC itu 10 tahun. Jadi artinya tiap tahun nanti kita produksi sekian cukup. Nah itu loh. Itu untuk bisnis. Udah, makanya data itu untuk macam-macam bisa. Oke ya. Makanya di Korea dulu juga orang meneliti ini sama persis dengan saya. Cuman hasilnya sampai ini dirahasiakan ya kan. Nah, berhasilnya apa? Jadi munculnya jadi itu. Makanya kadang itu hasil penelitian ada yang dirahasiakan. Kalau saya sih enggak. Saya buka aja biar orang itu kan ini kan namanya rezeki dari Gusti Allah ya, jadi ya saya share aja. Jadi oke ya, jadi bisa untuk itu. Makanya saya ceritakan, makanya kalau data-data di Facebook misalnya, sosial media dan seterusnya, itu untuk data, untuk prediksi ini macam-macam itu sangat berharga, sehingga ya bisa untuk macam-macam, untuk bisa memprediksi kapan orang ini menikah, kapan harus membangun rumah, kapan harus membeli peralatan bayi, PP-nya berapa, kapan itu harus menyekolahkan anak, sehingga nanti produk-produk itu disetir semua sama orang-orang yang punya duit dan seperti itu, yang produksi itu. Oke ya, mereka ya untuk keuntungan mereka begitu. Banyak sekali data, makanya sekarang dengan data itu hati-hati sekali, karena memang bisa untuk macam-macam. Nah, karena ini saya pertama kali berbicara dengan dialektrikal itu, pikiran saya berkembang kemana? Berarti data inilah untuk inilah bisa. Wah, oleh saya. Ya, sekarang kan terbukti kan. Begitu wajah sampean, foto ini sampean masuk di internet, jedes, itu diambil. Oh, itu digunakan video, saya ngomong saya berpikir jahat misalkan,
tapi saya isikan sampean. Si A ngomong macam-macam, padahal bukan. Itu saya, kan fitnah kan. Tapi kan bukti fisiknya kan videonya sampean. Nah itu dengan AI itu rusaknya begitu jadinya. Jadi sama-sama semua ilmu, semua teknologi itu ya kita kembalikan lagi. Niatnya kita mau kemana ya. Semakin kita niatnya semakin baik ya, insya Allah ya terima kasih Allah. Tapi kalau niatnya jahat jangan. Eman-eman belajar ya. Baik ya. Jadi ini modelnya dengan ini kalau pakai wavelet. Jadi sama tadi, cuman kasusnya dia dengan menggunakan wavelet. Jadi lebih ke spektrum arusnya ini dilihat. Jadi korelasinya dari berikutnya. Pertanyaannya belakang satu lagi karena saling bersambung. Satu ini. Nah ini kalau ini untuk weather forecast. Jadi weather forecast ya. Nah, untuk peramalan beban yang pendek ya. Jadi kalau bisa apalagi menit sip itu. Tujuannya untuk ini nanti. Tujuannya itu. Weather forecast. Contoh ya. Ini misalkan sampai punya PV. Nah, PV itu kan kalau misalkan full, berarti di situ tidak mendung kan? Tidak mendung. Maka kan keluar energinya kan misalnya katakanlah 10 megawatt peak. Tapi begitu ada mendung, nah, mendungnya seberapa? Namanya semoga mendung. Mendung level 1, 2, 3 mungkin sama klasifikasi lebih banyak kan lebih bagus. Ini kan turun ini. Ini kan turun. Dalam posisi ini kan turun. Oke ya. Oke, turun. Apalagi nanti hujan. Hujan. Nanti kan apalagi bisa nol itu, bisa nol. Nah, ini berhubungan dengan controller. Ya, kalau PV ini bekerja bersama secara paralel, berarti dengan generator kan. Generator. Diesel kan, misalkan diesel atau picker. Nah ini kapan ini nyala dan harus nyala berapa? Nah, dari ramalan ini kalau eksak, oh ini nyala 1 cukup, oh ini nyala 2 tutup cukup. Nah itu kan begitu kan, sehingga dia bisa mengontrol ini dengan otomatis. Kalau ini sekarang kan sampai kan di NTT kasusnya. NTT kan ditunggu 2 orang, ya kan? Mendung, gensetnya nyala, kan begitu kan? Nah, sampai gelem nggak ngono terus kan nggak mau kan? Nah itu sama dengan ini, jadi kontrol itu. Jadi tujuannya untuk kontrol ini nanti. Sehingga kalau nanti benar-benar distributed energi resource-nya itu benar-benar masuk dan jumlahnya banyak, sama sudah punya AI dan ini gampang jadinya. Anak masuk ini gampang, settingnya begini jelas jadi, wes tinggal ngamati tok, deal. Oke ya kan? Nah itu tujuannya untuk itu. Nah makanya jadi sampai kita harus punya ramalan data. Jadi ramalan ini, maka data selama ini data yang dibutuhkan di ramalan kan pasti. Satu kan pasti hari dan paling detail kan dalam detik kan. Detik. Terus kemudian datanya bulan. Oke aja bulan. Nah kemudian sama ini paling weather station. Nah weather station itu isinya apa? Weather station kan isinya tekanan udara, kadar air, atau kelembapan ya, kadar air atau kelembapan. Terus kemudian suhu. Macam-macam suhu. Dan seterusnya. Nah, ini semakin lengkap data ini, sip. Kecepatan angin, oke lah. Kecepatan angin, V angin. Dan seterusnya ini. Nah, ini sangat berpengaruh ini terhadap ketepatan di dalam kita melakukan prediksi ini. Jadi informasi ini ya. Nah, itu
Nah, semakin data ini kemudian kita olah klasternya, sebenarnya data-data ini yang sangat berhubungan apa sih? Ini akan ketemu. Semakin banyak datanya itu akan ketemu di sana. Oke ya. Jadi hal-hal ini, dan ini sangat unik. Uniknya tiap daerah beda. Tiap daerah beda. Nah, misalkan sama Pak, ini saya pasang di Surabaya. Pak, saya pasang ini di Bali, bedos. Beda semua ini ya. Makanya ini harus di tiap titik itu kita punya. Kita punya. Oh, ini di sini begini. Oh, di sini ini begini. Oh, sudah settingnya itu. Ini sama dengan itu loh. Contohnya, apa nih ya? Timnya balap mobil atau F1 atau MotoGP. Itu kan selalu melihat data statistik data tiap tempat. Begitu, waduh, kita belum punya datanya di Indonesia. Makanya dia melakukan uji coba bawahnya untuk mendapatkan data-data itu. Tapi template-nya dia bisa. Nah, ini kan kita tahu lah. Wah, saya butuh template. Nah, template itu juga mahal. Terus saya menemukan, wah, itu weather station itu nggak cukup tambahin. Terus apa ini? Oh, daerah itu misalkan nanti data lintang. Titik lintang sama bujur. Nah, akhirnya kan nanti kita akan melihat kan, oh, pokoknya titik lintang bujur ini itu datanya mirip. Nah, dan seterusnya kan. Nah, mungkin bisa diperkecil ya, tebal luas kan. Nah, ono meneh mungkin datanya. Oh, ketinggian. Ketinggian permukaan laut. Belum ini. Kan permukaan laut. Saya juga belum tahu ya permukaan laut. Mungkin ada perubahan, ada hubungannya juga. Nah, makanya semakin banyak variabel yang membangun ini akan semakin bagus. Kenapa? Karena nanti prediksinya akan menjadi sangat akurat. Oke ya. Yang biasanya yang sering dipakai orang ini hanya hari, bisa detik ya, bisa hari saja, bisa bulan, cuma tahun ya. Mungkin tahunnya beda kan, tahun sekarang dengan tahun anu kan beda. Mungkin tahun kabisat dengan tahun tidak kabisat juga beda. Tahun genial, oh nggak tahu saya pokoknya. Karena itu dari kita prediksi macam-macam kan. Nah itu. Terus kemudian weather stationnya, weather kan suhu ini, dan mungkin yang lain lagi. Yang biasanya yang sering ini. Sedangkan lintang dan bujur belum ada yang menaikkan. Kemudian ketinggian permukaan laut baru ini tadi saya ketemu ide. Mungkin ada yang lain lagi. Kan? Nah, jadi kan ini ketinggian permukaan laut dan seterusnya kan. Nah, mungkin juga itu juga berpengaruh juga dari mungkin jarak apa namanya? Jarak dengan laut, Mungkin juga ada hubungannya dengan ini juga misalkan apa namanya? jumlah tumbuhan. Kenapa? Karena jumlah tumbuhan nanti akan mengaruhi oksigen kan O2, sehingga panasnya beda. Sehingga apa namanya? Istilahnya suhu sekitar. Nah, suhu sekitar kan beda. Ya kalau PV ini kan suhu sekitar itu sebagai panas. Jadi PV itu kalau panas, maka arus yang ditimbulkan itu turun. Makanya sampai di daerah apa namanya gurun pasir itu kalau dia menggunakan PV itu, lo kok bisa keluar banget? Kan nggak panas, dikasih pendingin gitu ya. Oke ya. Nah itu kan hal-hal seperti itu diperlukan lagi. Nah cuman sampai sekarang di paper-paper belum ada yang seperti ini. Nah kalau kita menemukan korelasinya dan itu benar dan kita bisa membuktikan, ini loh, kalau kita ada korelasi ini itu pengaruhnya sekian persen. Oh ini sampai detail. Oh ini pengaruhnya 1%. Oh ini pengaruhnya 2%. Oh ini pengaruhnya 3%. Nah ini orang-orang ini, wah tambah sip namanya. Paham ya? Itulah namanya penelitian itu ya coba-coba. Nah, ini kan semakin detail. Nah sama dengan ini kita kenapa nggak maju-maju ya? Kalau kita masak itu kan kenapa misalkan itu dengan orang tua kita dengan setelah kita teruskan itu mesti kadang itu rumah makan itu hancur ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Di orang luar negeri ditakok itu. Misalkan ketemu orang luar negeri ditanya, kamu
menggoreng anu misalkan, menggoreng kerupuk. Ini minyaknya seberapa? Lalu minyaknya berapa cc? Terus panasnya berapa? Terus dimasukkan berapa detik? Kan nggak ngerti kalau WD. Pokoknya kan main feeling ya kan. Nah, nek feeling so good, wah apik hasilnya. Tapi kalau feelingnya nggak so good, gosok kabeh. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, tingkat keberhasilannya kan 100% nantinya. Set, pokoknya ini suhunya diukur. Set, suhunya ini harus 50 derajat. Oke, dimasukkan sekian. Set. Nah, kalau misalkan untuk dipertahankan suhu 50 derajat, nanti kan ada controller sampean. Membuat bahwa minyaknya suhunya tetap 50 derajat. Jadi akan mengatur besar kecil pembukaannya apa namanya kompor dengan itu sosok ngono kan alat kontrolnya. Wes masuk pakai robot jedes. Dia sehari bisa produksi 1 ton, kita pancet aja sak kentalnya menggeh. Nah itu maksudnya yang akhirnya jadi seperti itu. Nah ini juga seperti itu. Oke ya. Nah ini membuka cakrawalanya sampai. Oke. Nah jadinya adalah ini beberapa paper dari teman-teman. Nah ini hasilnya ini. Ini mahasiswa ini 7 tahun ini baru lulus juga ini. Jadi, oke ya. Nah, ini menggunakan apa namanya KLM itu kan bagian dari apa namanya ini adalah learning mesin ini. Sama semua sebenarnya itu adalah basicnya adalah neural network ya. Cuman pengennya itu yang terbaik yang mana untuk kasus itu. Nah ini adalah hasil di forecast. Forecastnya ternyata. Nah nanti kalau misalkan ini butuhnya cepat, maka kan ini tidak dipakai. Karena ini pasti seperti back propagation itu mesti kelemahannya di training. Trainingnya lama, guys. Trainingnya lama training. Makanya dia offline training, tidak bisa online. Oke. Nah pasti yang kalau kita untuk online kan cari yang trainingnya cepat, hasilnya ya cepat. Trainingnya cepat, SMA errornya kecil, hasilnya juga bagus. Oh, ini akhirnya ketemu beberapa metode yang cukup menjanjikan, yaitu adalah KELM sama ELM. Jadi itu. Jadi metode itu tujuannya itu. Nah teman kan ini kan kadang itu penulis itu ya ada cenderung subjektif. Pokoknya metodeku lu HP. Nah makanya kita harus membandingkan sendiri dengan hati-hatinya itu. Ya, itu makanya di dalam etika kita menulis paper itu, di dalam riset itu pun, bahwa kita sebaiknya sejujurnya. Jadi itu, sehingga tidak berbohong. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan di dalam hal tentang apa namanya neural network, kemudian juga ini ada bagian dari apa istilahnya adalah mesin learning. Ada beberapa paper saya itu yang baru-baru itu, yang lain dioptimasi jadinya. Ini dia dioptimasi. Enggak, jangan. Ini nanti soalnya nanti Pak Dimasumen nggak bagian. Nah, nggak tahu nanti ceritanya dia optimasi yang mana. Kalau saya kalau cerita mesti penelitian saya sendiri. Kalau saya punya pakai penelitian saya sendiri. Oke, mungkin kalau sampai sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Bentar, saya tak minum. Mohon maaf, tadi saya soalnya di jalan, saya pas ada training di Teluk Lamong. Jadi perjalanannya, wah itu Teluk Lamong Gresik itu ke Surabaya itu macetnya luar biasa ternyata. Pak, saya ingin bertanya, Pak Oh, Adiono. silakan. Yeah. Pak, kalau tidak salah satu metode untuk yang MPPT itu kalau nggak salah pakai yang IC, Pak, incremental conductance ya kalau nggak salah ya. Yang inputnya itu juga mempertimbangkan tegangan sama daya aktif. Nah, Pak, terkait MPPT ini, itukah apakah ya Pak ya, apa implementasinya harus selalu pada panel surya ataupun pada turbin angin, atau misalnya kita bisa konsepkan metode tersebut kepada device lain
Itu apakah bisa Pak ya? Mungkin kalau karakternya seperti itu bisa ya. Jadi eh, kenapa kita letakkan di angin sama di PV itu kan kita pengen mendapatkan selalu kan itu adalah maksimum kan. Mungkin bisa maksimum itu MPPT itu. Nah, dulu saya pernah membimbing sebuah mahasiswa juga. Jadi gini, itu anu, di digunakan, tapi bukan MPPT, tapi optimasi. Jadi optimasi. Mungkin dia nggak bisa menggunakan MPPT kan. Tujuannya MPPT itu kan menghasilkan hasil yang maksimum kan. Iya. Energi maksimum kan itu menghasilkan maksimum. Jadi caranya gini. Jadi ini. Jadi kita mau anu, ini di minyak. Jadi minyak sama gas. Jadi kita katakanlah kita punya 10 sumur minyak sama gas. Nah, itu kadang itu ternyata sumur satu dengan sumur yang lain itu saling berhubungan. Sehingga tidak bisa kita nyomot itu bareng. Nah, itu ada optimasi. Sehingga mungkin tekanannya di sumur satu sekian. 1 bar misalkan, tekanan di satu setengah bar, dan ini berbeda-beda, sehingga itu adalah hasil yang maksimum. Nah, tujuannya kan untuk memaksimumkan itu, jadi bisa. Nah, itulah yang disebut dengan funding father-nya. Jadi sampai misalkan menerapkan MPPT di pembangkit sekarang misalkan batu bara. Mungkin bisa, sehingga nanti sampai berhubungan dengan batu bara jenis ini dengan kadar air sekian, itu berbeda-beda. Sehingga nanti kalau kadar airnya sekian, nanti segini maksimumnya. Kadar airnya sekian, maksimumnya segini. Kalau jenis ini segini. Nah, itu belum kan? Iya Pak, betul. Nah, itu kan biasanya pokoknya masuknya batu bara. Engko nek watuk lah ya watuk, iya kan? Nah, itu kan kalau zaman itu bisa fake. Ya itu nanti kan mesinnya sudah akan memilah sendiri kan. Oh, ini masuk di sini, nanti akan prediksi kan. Nah, itu dia akan mensortir batu bara itu menjadi klaster-klaster kan. Oh, klasternya ini, kan ini. Sehingga begitu masuk, ini saya butuh ini. Itu bisa. Mungkin Oh, ya. siap Pak. Nah, Iya Pak, ya, soalnya gini Pak, apa ya. terkait PLTU itu kan saat ini kan kami dituntut untuk konversi ke biomas Pak ya. Nah itu rencana kami itu gimana caranya PLTU itu bisa melakukan optimasi dengan persentase biomas yang digunakan. Nah sedangkan kami itu sudah mengambil data dari 0 sampai dengan 100% substitusi biomas, namun yang terjadi itu adalah kenaikan load-nya Pak. Jadi kan diskusi yang minggu lalu itu terkait adanya entalpi ataupun energi panas yang dikeluarkan oleh boiler. Nah, mungkin nanti terkait ini kami ingin ngambil metodenya itu dengan menggunakan MPPT. Kalau memang MPPT yang tidak hanya bisa dimanfaatkan pada solar cell ataupun pada pembangkit angin, coba kami improvement ke pembangkit kami gitu loh Pak. Terutama untuk di pengaturan ini Pak, LVDT gubernur yang nanti itu korelasinya ke speed drop. Nah, itu kira-kira sejauh ini apakah sudah ada penelitian itu atau adakah referensi yang bisa kami pakai ya Pak ya? Belum kayaknya. Oh, siap Pak. Referensinya berarti jenengan pakai wind turbine sama PV. Oh, Jadi harus siap Pak. belajar di sana. Karakternya MPPT itu dia itu bagaimana. Nah, berarti nanti sampean harus kalau melihat dari pengalaman saya untuk MPPT-nya di PV sama wind turbine itu berarti nanti sampean harus kelihatannya itu berhubungan dengan kepadatan energinya ya. Jadi nanti sampai punya grafik menggambarkan grafik kepadatan energi masing-masing jenis jenis biomasnya. Oke ya. Nah, misalkan sudah, Pak, ini jenis biomasnya rumput. Nah, nanti sama lihat kadar rumput keringnya, rumput misalkan kadar airnya 1%, 2%, 3% itu seberapa energi yang dihasilkan. Itu harus digambarkan.
Nah, kalau sudah mendapatkan itu, nanti adalah maksimum MPPT-nya adalah menuju sana. Jadi kalau 1% dimaksimumkan di energi sekian. Kalau ini kan kecepatan angin ini kan begitu. Kecepatan angin sekian maksimumnya di sini. Kecepatan angin ini maksudnya kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, Siap. identik dengan itu. Nah, itu kalau kalau berarti sampean kan kerapatan energi kan entalpi. Berarti di situ nanti kalau kadar airnya sekian persen itu entalpinya sekian. Kadar airnya sekian persen sama ini. Nanti di padu bara pun akan begitu. Nah, itu sama selidik itu. Nah, nanti akan sampai mendapatkan grafik seperti MPPT di angin sama MPPT di di apa ini di PV. Coba. Siap, Pak. Nah, Siap, kalau siap. itu sudah mendapatkan itu, insya Allah kok bisa pakai MPPT. Oh, siap, Pak. Siap, siap. Gitu. Ini juga bisa diangkat jadi judul tesis toh, Pak? Harusnya ya. Bisa. Oh iya. Oh, terserah. Sampai pembimbingnya siapa ya sampai tertarik monggo silakan. Oke, Tidak siap, harus Pak. saya loh ya. Saya kan kalau ke saya semua kan bahaya. Di ITS Iya. itu kan sekarang kalau maksimumnya juga ya kan jadinya pembimbing itu maksimum itu berapa yang ada maksimumnya itu. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak, pandangannya. Bisa, Pak. Bisa. Makanya saya ajak jenengan semua itu untuk membongkar beberapa paper itu tujuannya siapa tahu itu ada yang pas dengan paper yang sampean bongkar sehingga kalau bisa ya sekali belajar itu semuanya terselesaikan jangan pecah-pecah ya. Menjadi beratnya kan itu. Beratnya sama nih tugas ini. Nah, tugasnya S2 itu banyak sekali. Saya tahu lah tugasnya S2 itu banyak sekali. Ya kalau kuliahnya sih sama sih dengan lebih ringanan di S2 kuliahnya, tapi tugasnya itu ya berat. Kalau di S1 itu yang berat itu kan ya kuliah sama tugasnya itu sebenarnya nggak berat. Cuman ya anak-anaknya kan biasanya belum belum begitu mandiri ya artinya ya dolane sing akeh. Sama baik, mungkin sampai situ ya. Mohon maaf tidak bisa menemani Anda panjang lebar ya. Nah, kalau ada pertanyaan apa-apa monggo silakan di grup. Nanti di grup bisa saya jawab. Nanti kalau jawabnya kurang kurang lengkap kita diskusikan. Seperti kemarin di grupnya kelas kebetulan saya di kelas yang reguler itu ada transient stability kan tanya, Pak ini kenapa kok di luar negeri kok diwajibkan menggunakan relay frekuensi jenis Rockoff? Kenapa kok tidak menggunakan frekuensi frekuensi yang seperti sekarang kita menggunakan load setting berbasis frekuensi? Terus saya bilang, kalau Rockoff itu kan di DF per DT-nya kan kita diskusi. Ini cerita ke sampean. DF per DT-nya kan cepat. Jadi kalau DER distributed energy system itu lebih cocok menggunakan Rockoff. Karena apa? Begitu dia terjadi gangguan, itu langsung hilang. Maka di situ DI per DT-nya sangat tajam. DF per DT ya, DF perubahan frekuensi per waktunya sangat tajam. Rockoff itu kan rate of change of frequency. Jadi perubahan frekuensinya tajam. Ya, sehingga DF per DT itu kan menggambarkan kan gradien. Jadi gradiennya itu sangat curam. Nah, sehingga begitu sangat curam langsung 0,1 detik iso trip, jedes, gitu kan. Nah, sehingga generator ini stabil yang lainnya. Karena langsung hilang, dibuang memang. Tujuannya itu. Ya, di beberapa negara itu sudah menggunakan, ada yang menggunakan 0,5%, ada yang menggunakan 1%, ada yang 1,5%, paling besar itu 2%. Nah, tergantung kekuatannya masing-masing ya. Nah, mungkin itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan frekuensi load setting, step ataupun status, itu lambat nanti, terlambat. Itu terlambat. Sehingga butuh cepat. Tapi kalau misalkan kita sekarang konvensional menggunakan Rockoff, nanti bisa kita kedetek. Nah, kan perturunan frekuensinya lambat. Nah, Rockoff-nya mengingat udah apa ini, nah, gitu. Makanya biasanya di backup, biasanya bilang,
Untuk membackup itu biasanya, makanya kalau bisa berarti ada dua load setting-nya. Jadi load setting frekuensi, satunya load setting frekuensi step tadi, yang kedua itu adalah load setting Rockoff, yang ketiga relay under frekuensi. Jadi siapa dulu yang bekerja sehingga terselamatkan. Nah itu adalah yang biasanya kami gunakan di setting di lapangan. Jadi, ya karena perkembangan itu kan, nah, jadinya beberapa gagal kemudian alhamdulillah yang itu berhasil, jadinya begitu. Oke ya, ini pengalaman jadinya. Ya pengalaman di lapangan dengan ilmu jadinya. Ya kebetulan ini ada yang bertanya, kemudian saya jawab dan aplikasi di lapangannya itu alhamdulillah berhasil, makanya saya jelaskan ke sampean. Nah nanti kalau pengen detailnya ke saya aja ya. Nanti saya jelaskan. Oke baik, Pak, saya ambil. tanya bentar, Pak. Ada pertanyaan? Punya ini, Pak, papernya yang PMU, Pak. PMU. PMU ya. Saya carikan Heeh. nanti. Ada saya PMU beberapa. Oke, siap, Pak. Baik. Saya ambil ke gambarnya ya. Oke ya. Oke. Senyum yang bagus. Oke ya. Baik. Oke. 1, 2, 3. Keep smile. Oke, keep smile. Oke. Terima kasih.